Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Hyundai Atos ya. Keluhannya power steeringnya bocor guys. Bocornya di sini loh. Bocornya. Ini di tutupan selongsong gitu. Nah, itu nggak kelihatan ya. Oke, cobalah dibuka dulu. Ini ditap dulu olinya, sedot dulu aja. Nanti tumpah. Olinya disedot dulu, baru pipanya dibuka. Pipa tekanan tinggi. Dibuka dari nepelnya ya guys. Nah ini. Nah, ini. Iya kira ketok ya. Terpakai tangan aja. Cabutnya kuncinya. Udah itu pakai tangan aja. Ada orangnya apa pakai pedal plat ya? Orang nggak? Udah enggak. Oh, model plat. Enggak model oranye. Oke. Awas, angkat klik. Nggak bisa kok. Gadur diputar-putar gitu. Kalau ditarik alon-alon atau dipaksa, kalau ada yang nyangkut bracketnya itu nyangkut. Terus ya lihat. Nah ini barangnya. Oke, sambungannya nang kene iki lho. Iki oranye iki ya. Mudah-mudahan nggak bocor oranye ini. Nggak punya oranye ini. Sulit. Ya udah dibuka, tapi ini tandain dulu. Oh alah, ini lo bocornya guys. Kerowak guys. Ini lo kerowak lo bocor itu. Bocornya di sini. Ini kerowaknya kenapa ini? Bocornya ini dia ini. Selangnya kerowak. Masa dimakan tikus kayak gini ya? Ya, bawa orang. Enggak ya. Kayak ada bekas gesekan. Nanti dipantau sini gesekannya, jangan sampai tergesek lagi. Ini perlu bracketnya. Bracketnya perlu dipasang. Yang jelas ini jangan terulang lagi gesekannya. Ini nggak usah dipakai. Enggak. Masuk siap keras, kurang nutupnya kurang banter nutupnya. Ini bukanya keras ya guys, jadi harus dipukul-pukul dulu ini biar ada getaran, karena kalau langsung dibuka itu kuncinya selek ya, biasanya tuh tidak bisa dibuka, harus dipukul-pukul dulu kayak gini guys. Teman Pak. Oh iya. Ini spare part penggantinya sudah kita siapkan ya, seperti ini. Oke ya, ini untuk spare partnya sudah kita pasang, kita sambungkan dengan
pipa yang ada nepelnya itu ya. Nah seperti ini tidak kita kencangi dulu, nanti kita masukkan baru dikencangin dari bawah ya, karena nanti untuk sudutnya itu kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di ruangan mesin itu ya. Oke ya, ini untuk nepel sudah kita pasang ya, sudah kita kencengin. Dan ini untuk bracketnya, ini asalnya itu tidak ada bautnya ya, ini tidak ada, nanti kita pasang ya. Barangkali ini penyebab terjadinya gesekan antara selangnya dengan bagian yang ada di mesin. Oke ya, ini kita isi minyaknya, lalu nanti kita coba ya, putar kanan kiri sambil kita lihat apakah ada kebocoran ya. Ini kita isi dulu minyaknya sampai penuh ya, nanti setelah dibelok-belokkan juga dicek lagi ya, karena minyaknya pasti turun, dan kita isi kembali minyaknya. Ini kita belok-belokkan ya, sambil mengetes kebocoran apakah masih ada. Kita cek lagi untuk minyaknya, ini kayaknya sudah cukup ya, untuk minyaknya sudah tidak turun. Kita tutup saja dan kita coba lagi untuk dibelokkan sampai mentok ya, sampai mentok kanan, putar lagi mentok kiri, putar lagi mentok kanan ya, karena kalau pada saat dibelokkan itu tekanan pompanya itu kan tinggi ya, jadi kalau ada kebocoran itu ya dia akan bocor. Ini kita tes dulu untuk dibelok-belokkan ya, sampai mentok belokinya. Ini untuk bagian bawah ya, ini kita lihat ada apa ya, ini bekas oli yang tadi, nanti kita bersihkan ya, kita semprot dengan karburator cleaner, kita tiup dengan angin ya supaya kering. Jadi kalau ada bocor baru biar kelihatan ya, ini kita tiup pakai angin kompresor, sama nanti juga kita akan semprot dengan karburator cleaner ya, biar bekas-bekas olinya itu bersih ya, dan bisa kelihatan nanti kalau ada bocor-bocor yang baru. Ini kita semprot dulu ya dengan karburator cleaner ya, untuk menghilangkan sisa-sisa dari oli yang lama. Dan ini untuk baut bracketnya sudah kita pasang ya, tadinya itu ndak ada ya. Kalau ini baiknya dipasang ya, karena ini bisa membantu untuk apa itu, agar selangnya itu tidak bergesekan dengan bagian yang ada di mesin ya. Itu yang di setelannya dinamo ampere itu ya, yang mentok ujungnya itu kan agak tajam ya, jadi nanti biar tidak menggores daripada selangnya lagi. Nah ini ya guys ya, yang menggores itu ujungnya setelan dinamo ampere atau alternator itu ya, itu kan agak tajam ya, dia menggores selang power steeringnya itu ya, lama-lama selangnya terluka terus bocor ya. Nah ini di ujungnya ini.
Kemudian kita bantu lagi dengan diikat kabel tis ya. Ini biar ada jarak yang lebih banyak antara selang dengan ujung setelan dinamo ampere itu ya. Tujuannya ya agar tidak bergesekan lagi. Ini kita pakai kabel tis, kemudian ini kan ada lubang ya di sampingnya shock breaker ini. Nah, ini kita ikat ke sini ya. Dibantu diikat, ditarik gitu ya, selangnya agak ditarik sedikit. Nah, kayak gini. Tujuannya ya biar ini renggang aja. Nah, ini kan sudah terlihat yang renggang kira-kira 1 cm ya. Ya mudah-mudahan ini sudah tidak tergesek lagi. Kalau tergesek ya ada kemungkinan nanti bocor lagi. Nah, ini ya, ini sudah ada jarak ya, jaraknya aman ini ya. Ini ada lubang ya buat masukin kabel tisnya itu di sini nih. Jadi kita nggak buat lubang, sudah ada lubangnya. Oke ya, ini tinggal kita tes lagi untuk yang terakhir kalinya. Kita cek ini di sambungan-sambungannya ya, ini di baut 24 sama yang di bawah ya, kita cek. Dan kita tes lagi untuk dibelok-belokkan sampai mentok, apakah masih ada kebocoran atau tidak ya. Ini sepertinya juga sudah aman ya. Kita cek lagi aja ya untuk meyakinkan ya. Oke ya, ini kita lihat. Nah, ini sudah kering ya, sudah kering, di bawah sudah kering, tidak ada kebocoran lagi, di atas juga sudah tidak ada. Oke ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.